tahu cerita buku. Seperti biasanya, kita akan meresensi buku dan memberikan informasi yang ada di dalamnya. Tapi genre kita agak berbeda dengan biasanya karena hari ini kita akan membahas genre horor. Tentu saja saya tidak sendirian. Saya kedatangan dua bintang tamu yang hari ini akan membahas novel yang pernah booming pada masanya dari salah satu author kita, Risa Saraswati. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita panggil mereka. Selamat datang. Sehat? Ya. Mesti kalian tentu kenal ya sama mereka. Tapi boleh nggak sih kita kenalan lebih intens nih? Boleh nggak sih? Nggak boleh. Boleh dong. Oke, nama saya Risa Saraswati, biasa dipanggil Nengok. Saya sendiri suka baca-baca buku dan hampir semua buku yang ada di Indonesia itu bisa saya baca. Wow. Terus setelah baca buku, saya tuh sering banget malah semua buku aku buat resensi semua buku karena buat rangkuman catatan. Dan itu ada saya membuat tim sendiri yang dimana tuh isinya tuh ada teman saya. Halo. Wow, cantik sekali ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Leni Frida. Kalau misalnya saya dipanggil juga Nengok. Jadi saya ini teman dari Lita. Sekalian kita tuh partner dari lama ya. Kita dari kecil tuh udah suka resensi buku. Bestie banget. Iya, bestie banget. Dan ini buku-buku ini udah kita baca dan tentu saja kita bikin resensi gitu. Karena kita seneng review buku ya dan seneng membaca. Jadi persahabatan ini tuh terbangun untuk apa istilahnya ya, review buku lah gitu. Tiada hidup tanpa review buku. Ya. Malah tujuan kita selanjutnya adalah ingin menciptakan buku sendiri baca. Karena selain resensi buku kita juga kuliah belajar loh. Jadi karena ini berhubung mau libur akhir tahun, jadi untuk mengisi waktu luang kita akan menulis buku. Nanti insya Allah akan tahun depan banyak. Tahun depan banyak lagi. Iya. Tapi semoga saja terrealisasikan ya. Amin. Hari ini kita bakal nge-review apa sih? Kalau boleh tahu? Ini kan nanya apa? Ya, horornya apa maksudnya? Ini kita mau mereview salah satu buku dari Risa Saraswati yaitu Hans. Hans itu yang apa sih yang Nah, jadi ini saya ambil ya bukunya. ya boleh. Itu kan punya kalian. Jadi ini adalah buku horor yang menceritakan tentang teman-temannya si Risa Saraswati. Ini salah satu temannya itu namanya Hans gitu. Jadi si Risa Saraswati ini menuangkan imajinasi ya, menuangkan kisahnya dengan teman-teman horor itu melalui novel-novelnya. Nah, kita baca dari series yang Hans ini ya, Rita ya. Setelah itu kita resensi karena menurut kami ceritanya sangat menarik ya dari penggambaran teman itu. Jadi kontennya udah menarik ya teman-teman ya. Betul. Nggak ada kepalanya Enggak, ya. ini nggak ada kepalanya karena menggambarkan ketika meninggalnya itu di penggalan kepalanya gitu. Tapi boleh tahu nggak sih itu garis besar dari cerita Hans ini bagaimana? Garis besarnya adalah si Hans ini kan anak Belanda ya. Oh, seperti yang Belanda. kita tahu Indonesia kan dulu dijajah Belanda. Nah, ini tuh keturunan orang Belanda gitu. Nah, karena dulu banyak konflik antara Belanda, pribumi dan Nippon, jadi si Hans ini tuh meninggal karena ditebas oleh tentara Nippon. Oh, berarti ini menjadi korbannya gitu. Iya, padahal keluarganya ini sangat semara ya, sangat harmonis. Cuma karena konflik eksternal, jadi anak sekecil itu mau menjadi korban. Tapi dari keluarganya Hans sendiri itu perilakunya terhadap pribumi bagaimana? Apakah baik atau tidak? Sebenarnya kurang menjelaskan sih keluarganya, cuman lebih detail ke keluarganya dan kisah pertemanan antara Hans dan sahabatnya. Ada permasalahan dan itu lebih ke permasalahannya orang-orang Belanda atau Nederland saat itu. Tuh. Cuman menurut
setting yang dijelaskan di sini tuh mereka cukup baik kok sama gitu. Jadi nggak yang terlalu memusuhi gitu ya. Oh, berarti emang Mereka tuh orang baik. jadi korban saja seperti itu. Iya. Kejam sekali ya teman-teman. Tuh. Kalau dari kelebihan dari buku Hans ini apa sih? Rita Saroso itu mampu menggabungkan antara emosi, terus horor dan romansa, drama juga. Jadi bisa digabungkan menjadi satu. Dan itu alurnya itu juga sangat bagus tentunya untuk para pembaca yang setia. Setiap partnya itu pasti membuat kita penasaran, membuat kita itu ingin terus membaca. Jadi nggak ada bosannya. Nggak bikin bosan gitu. Iya. Keren kan. Itu tadi kan dari Mbak Rita sendiri bilang ada romansanya itu dari segi mananya tuh? Awalnya itu dari pernikahan si Anto dan suaminya itu Ludwig itu pasti romantis dong nikahannya juga. Iya. Pasti romantis. Iya. Jadi harmonis gitu saling cinta ya yang nikah dan itu punya sahabat juga namanya Helen. Ya dan itu termasuknya orang yang dibully dulu waktu masih SD karena keturunan pribumi dan Netherlands. Jadi biasa kan namanya juga orang Netherlands kalau ketemu pribumi itu nggak suka gitu, apalagi kalau campuran dengan campuran itu jadi pasti dibully. Dan di situ dari itu kayak nggak ada yang mau sama dia karena itulah gitu. Terus akhirnya si Anto itu si sahabatnya menjodohkan Helen dengan Andrea. Itu dijodohkan yang menikah dan itu adalah pasangan keluarga yang harmonis, benar-benar punya anak 3 itu. Dan itu harmonis banget. Cuman yang menjadikan masalahnya adalah si Antonia tersebut yang ternyata iri dengan Helen. Padahal dulu mereka berteman sangat baik. Emang penyakit iri dengki itu bikin semuanya hancur ya. Betul, hancur lebur. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Dari segi novel ini apa sih kekurangannya? Kekurangannya adalah alurnya itu yang maju mundur. Jadi orang-orang yang nggak biasa baca supranatural itu masih bingung kan. Tiba-tiba dia lagi menceritakan masa dulu nih. Tiba-tiba kok ada di masa sekarang. Oh, berarti kayak ke switch gitu ya. Dan juga ini tuh kan menceritakan kehidupan masa lalu ya, di mana Netherlands itu lagi menjadi Indonesia. Karena kita tidak hidup di masa itu, jadi kadang kita bingung istilah-istilah apa yang digunakan di situ, kita nggak tahu artinya. Oh, Penggunaan bahasanya mungkin ya kan beda gitu ya. Iya, ada membingungkan membaca kalau nggak yang biasa baca bahasa-bahasa yang terlalu tinggi begitu. Kalau dari segi penulisan, kayak tata bahasanya itu menurut kalian nih itu bagaimana? Tata bahasanya bagus ya, karena Lisa juga udah bisa menulis juga, jadi dia terbuka. Cuman ya itu kadang kalau anak-anak zaman sekarang yang bahasanya itu nggak pakai bahasa baku, apalagi kalau zaman sekarang kan Iya. bahasanya udah biasa. Betul. Dan itu jadi kadang kurang memakan atau kurang menarik karena kok formal banget sih bahasanya. Kayak terus itu dari bahasanya agak sedikit formal gitu kan, karena si Lisa ini sudah biasa menulis novel. Tapi aku penasaran nih dari karakter-karakter yang ada di novel Hans ini, bisa dikasih tahu, dijelasin kepada teman-teman tahu. Oke, jadi karena di sini tuh agak luas ya ceritanya, jadi karakternya itu banyak sekali. Namun ada beberapa tokoh yang jadi pemeran utama gitu. Contohnya adalah si Hans sendiri, karena dia adalah tokoh utama. Jadi saya akan menjelaskan karakternya dulu ya. Ya. Jadi karakter Hans itu sebagai anak kecil yang sangat baik, sangat patuh kepada ibu, kepada ayahnya, bahkan kepada omanya. Oh, baik sekali ya. Iya, dia itu anak yang cukup baik, bahkan kepada sahabatnya, yaitu Hendrik ya namanya. Tuh. Nah, dia tuh suka banget bikin kue, cuman dia takut sama hantu. Bisa hantu. Iya, karena mungkin dia anak kecil gitu ya.
misal takut kayak kepada kehilangan, Iya. ada. Tapi dia anak yang manis kok, suka bikin kue gitu. Untuk karakter ibunya Han sendiri yaitu Helen, dia adalah wanita yang baik meskipun dia keturunan dari pribumi dan orang Nederland ya. Tapi dia memperlakukan kedua pihak itu, kedua kubu Nederland dan pribumi itu sama, itu nggak membeda-bedakan, nggak memandang rendah antara satu dengan yang lainnya gitu. Wanita yang baik dan sangat pengertian sama keluarganya, sama sahabatnya ya si Arthur itu. Terus untuk karakter suaminya Helen yaitu Adrian, dia juga pria yang baik, bahkan dia memiliki pabrik dan dia memperlakukan karyawan sama setara dengan dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya gitu. Tidak, meskipun dia orang Nederland, cuman dia tidak memperlakukan pribumi dengan kasar. Mereka itu orang yang baik. Berarti emang sih Hans ini hasil dari didikan orang tuanya begitu ya? Iya, karena dia itu keluarga Cemara. Sangat disayangkan berarti Hans. Mungkin dari temanya nih, tema dari novel Hans ini apa sih? Tema dari novel ini tuh banyak banget sebenarnya. Ada itu romantis dari yang pertama, terus persahabatan, terus juga ada pengorbanan juga. Itu tema-tema utamanya. Tema nggak utamanya? Lebih ke persahabatan ya, karena itu menceritakan persahabatan ibunya Han, persahabatan ayahnya Han, dan kemurahan hatinya dia, karena mereka tuh semua baik. Tapi terus letak horornya itu di mana? Nah ini poin yang tersirat, karena ceritanya itu sebenarnya romansa, cuman horornya ini tersirat. Jadi gini, oke mungkin ini horornya karena backgroundnya ini adalah sebagai hantu ya. Ya sini di covernya itu nggak ada kepalanya, udah menandakan bahwa matanya itu dipenggal. Jadi itu letak horornya adalah karena dia hantu. Tapi sebenarnya novel ini itu menceritakan saat dia hidup, bahkan saat ibunya hidup dan ibunya masih sehat itu diceritakan gitu. Jadi bukan cerita horor, itu bukan. Ya gimana ya itu. Tapi orang-orang ini kayak si Hans ini horor banget ya kan? Oh berarti sebenarnya nggak full horor gitu ya? Cuman karena dia sendiri itu hantu dan ingin menceritakan tentang kehidupan hantu, jadi horornya itu. Terus ada pesan nggak sih dari si novel ini? Pesannya adalah ini kan tentang mesra, persahabatan dan lain-lain. Kalau tentang persahabatan itu si aku itu sebenarnya dia terhasut oleh orang sesama Nederland. Sedangkan Helen misalnya itu kan nggak asli Nederland, turunan pribumi gitu. Jadi dari derajatnya aja tuh udah beda antara dari campuran sama Nederland asli gitu. Itu terhasut oleh si temannya, dan itu temannya ternyata adik kandungnya Helen punya satu darah, adik ini Iya, cuman dia beda ayah. sama ayah beda ibu. Oh iya, Sama ayah beda ibu. Sama beda ibu. Ya itu terhasut. Jadi aku itu memandang Helen itu udah tidak seperti saja lagi. Dia jadi karena hasutan itu dia jadi udah nggak perhatian, udah sering marah-marah ke Helen gitu. Terus ditambah lagi dia merasa cemburu, merasa iri karena si suaminya Helen itu lebih perhatian ke Helen. Padahal si suaminya itu emang beda karena suaminya Helen adalah sahabatnya, si suaminya itu ya. Dan dari situ jadi aku tuh kayak memandang Helen memandang Helen tuh sebagai ini rusak hubungan. Itu jadi pesannya adalah ya kalau kamu jangan mudah terhasut oleh orang yang bahkan kamu belum kenal sepenuhnya. Jangan-jangan kamu udah kenal dari kecil, kenapa kamu lebih percaya sama orang yang baru gitu Karena kalau misalnya cerita orang baru itu nggak terlalu relevan. Oh iya. Jadi kita yakin aja sama orang yang udah lama sama kita, gitu. Daripada harus percaya orang yang baru. Kenapa
kenapa kamu terlalu sama dia, sedangkan kamu sama si Helmi kan udah lama sahabatan gitu kan. Iya betul. Dan hal ini orangnya sangat baik, cuman dia itu karena hasutan jadi dia dilupai banyak orang, dibilang kita dan lain-lain. Banget. Juga berarti ini novel nggak orang. Itu sedih banget teman-teman. Ini rekomen banget buat kalian yang belum baca novel Hans, harus baca. Tapi menurut narasumber sendiri nih, rekomen nggak sih baca novel Hans? Sangat tentunya karena di sini banyak kejutan-kejutan. Part paling menarik di novel Hans itu apa sih menurut pribadi ya? Kalau menurut saya sendiri paling mengejutkan, aku kira kan pas sebelumnya itu udah mengejutkan, ternyata ada yang lebih mengejutkan lagi. Apa tuh? Waktu mau di ending itu ternyata ternyata kan si temannya Angel itu yang menghasut, ternyata emang punya pikiran buruk untuk membunuh Angel karena urusan bisnis gitu. Nah itu ketika mau membunuh, dia tuh dibunuh. Di situ ada jalan itu kayak mau menyelamatkan Angel. Ketika itu sudah dibunuh, si temannya ini malah menuduh bahwa Helen yang membunuh Angel. Karena di situ tuh ada 3 orang doang, jadi si yang bunuh bisa dong memfitnah kalau si Helen itu membunuhnya. Dari situ akhirnya Helen dicari-cari banyak orang untuk kemudian dihakimi gitu. Dan Jadi tersangka gitu ya? Itu fitnah terkejam dan aku sampai apa ya, si Helen itu matinya karena dibakar di pabrik suaminya. Oh, gara-gara jadi yang bunuh itu? Iya benar. Terus di ending ada nggak sih si temannya itu terungkap bahwa dia yang bunuh? Oh, nggak dijelasin nggak sih? Jadi endingnya gantung, bisa dikatakan seperti itu. Karena bahkan suaminya Helen pun nggak tahu kalau Helen sudah terbunuh dengan cara dibakar oleh orang. Sedih sekali. Berarti semuanya Kalau menurutku hal yang paling menarik itu ternyata Hans ini punya teman hantu juga. Nah, iya kan, bener kan? Bisa. Karena Itu ketemu COVID jadi hantu. enggak, berarti waktu Hans itu masih hidup dia punya teman namanya Henry. Nah si Henry ini kebetulan udah meninggal duluan, pas masih kecil juga sama Udah alumni, udah senior. Dan mereka bertemu lagi di dunia hantu ketika Hans ini udah meninggal. Itu di luar nalar banget tuh. Oh, jadi kayak Remy gitu ya? Gitu. Ya. Waktu Hans masih hidup kan dia selalu menceritakan hal-halnya kepada Henry kan. Nah begitu dia udah meninggal dia selalu meluapkan emosinya dengan cara bicara sendiri, dan ternyata si Hendrik ini temennya Hans udah meninggal itu tinggal dari dunia lain gitu. jadi ketika ketemu sama-sama di dunia lain dan mati ketemu, itu si Hendrik ngomong aku udah dari semua cerita kamu. Iya. Gitu jadi Itu fantastik banget. Iya. Itu sangat Ini kalian semua harus baca novel Hans ini. Betul. Sangat kita rekomendasikan ya. Itu Ya. si Hans itu kira-kira matinya umur berapa? 4 tahun sampai 5 tahunan gitu. Masih kecil ya? Masih kecil sekali. Muda bisa dikatakan. Bahkan kecil ya. Menarik banget ya teman-teman, kalian harus baca. Si novel Hans ini rilis tahun berapa sih? 2017. 2017. Oh, maksudnya beberapa tahun yang lalu belum ya? Iya. Itu ada harapan nggak sih dari kalian kepada novel Hans ini? Kalau aku sendiri sih kebetulan kan novel salah satu lainnya udah difilmin Iya, kayak Danur ya kan? Ya. Asi, Ivana gitu. Aku berharapnya sih Hans ini juga difilmin karena bagus banget ceritanya, dan lebih baik lagi teman-teman yang lain juga difilmin kayak satu-satu bahas sendiri. Oh, jadi kayak berchapter gitu ya? bener banget. Kalau dari aku sendiri, harapan buat novel ini tuh ada apa ya, cetakan keduanya itu. Soalnya kan di sini kan endingnya masih gantung ya. Bahkan keluarganya Helen pun nggak tahu kalau dia udah meninggal. Jadi saya harap ada cetakan kedua yang menceritakan kejadian setelah si Helen ini meninggal. Jadi kita tahu bagaimana reaksinya dari keluarga. Part 2 gitu kan? Iya, betul. Karena kan ibunya si Helen itu pun belum tahu kalau Helennya meninggal. Jadi kalau misalnya ceritanya dikembangkan lagi pun bakal lebih seru sih dari Hans ini. Atau enggak kita aja yang buat cerita kan?
Wow, detail banget ya penjelasannya teman-teman Tabu. Nggak kerasa juga nih kita udah 15 menit lebih ngobrol-ngobrol tentang novel Hans ini. Beri tepuk tangan dong buat narasumber kita nih yang sudah datang ke studio kita nih. Dari mana? Dari tadi. Iya, betul. Kita dari tadi di sini. Rumahnya. Jadi nggak. Mbak Ita dari mana, Mbak Ita? Saya dari Pekalongan, tepatnya di Bojong. Kalau Mbak Adis dari mana? Sama, saya kebetulan tetangganya Mbak Ita. Oh, tapi dia semangat kelas aslinya. Jadi anak berantem. Nggak, kita dari itu temenan ya. Jadi sebenarnya kita Sebelum kita ngobrol ngalor ngidul, lebih baik kita menyudahi podcast hari ini teman-teman ya. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada Mbak Lita dan Mbak Adis yang sudah berkenan datang ke studio kami untuk diwawancarai, untuk ditanya-tanyai ya gitu ya. Terima kasih. Kami sangat senang bisa berbagi cerita tentang ya, semoga teman-teman juga dapat terinspirasi dari resensi kami. Ya semoga kali kalau aja dari kalian berdua mau bikin buku atau mau bikin novel, boleh dong kalian kontak aku. boleh banget. Tapi aku nanti bagian yang liatin doang ya. Iya, Bagian yang beli dong. Bagian yang Mas dong. kalau kalian semua suka sama podcast kita kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk dukungan kami untuk menjadi tren 1. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.